Hai guys, balik lagi di Tia Channel. Seperti biasa, pada hari ini kita akan belajar lagi tentang dunia saham. Jadi buat kalian yang investor pemula yang bingung mau beli saham pertamanya apa gitu, jadi langsung aja cek aja video ini. Check it out, check it out, check it out. Halo guys, baik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa ya, di hari Senin, ini hari Senin ya. Jadi kita baik lagi setiap hari Senin, kalian sudah hafal mungkin ya. Setiap hari Senin kita belajar lagi tentang saham. Belajar saham khususnya untuk kalian para pemula ya. So, jangan kemana-mana. Biar kalian tambah wawasan kalian tentang dunia saham. Jangan kemana-mana, dukung terus ya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat terus untuk kalian semua, untuk orang-orang banyak tentunya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanan so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, stay tune. Oke guys, sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Bagaimana minggu kemarin? Apakah akhir minggu kalian menyenangkan? Mudah-mudahan menyenangkan ya, bersama keluarga tercinta. Nah, seperti biasa pada hari Senin ini kita belajar tentang saham lagi. Jadi setiap hari Senin kalian harus ingat kita belajar tentang saham ya. Nah, tentang saham kemarin itu kan sudah 2 video ya. Ini episode yang ketiga nih. Yang pertama itu tentang memilih ketika memutuskan kalian ingin berinvestasi saham. Apakah kalian memutuskan menjadi seorang investor atau kalian menjadi seorang trader. Kemudian untuk video kedua itu kemarin itu adalah langkah-langkah ketika kalian ingin membuka rekening saham. Jadi langkah pertama ketika kalian ingin menabung saham tentunya harus membuka akun saham. Nah, sekarang ini adalah episode yang ketiga. Jadi setelah kalian membuka akun saham maksudnya ya, ini waktunya kalian untuk memilih kalian mau beli saham apa gitu ya. Ngomong-ngomong, buat kalian yang para pemula, kalian udah buka akun saham belum? Udah seminggu yang lalu harusnya kalian udah buka ya. Buat yang belum buka, buruan ya buka, jangan sampai ketinggalan ya. Nah guys, buat kalian yang baru pertama kali terjun ke dunia saham tentunya bingung ya. Aduh, harus beli saham apa nih? Kira-kira saham apa yang bagus ya? Kira-kira saham apa yang menguntungkan? Tapi kalian gak usah bingung-bingung, sebetulnya tidak seribet itu ya. Apalagi kalau kita menabung saham untuk jangka yang panjang. Di dalam dunia saham itu ada 2 dasar analisis yang mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Satunya adalah fundamental analisis, yang kedua adalah technical analysis. Di mana fundamental analisis ini jauh lebih mempertimbangkan tentang sebuah perusahaan. Apakah perusahaan itu baik? Apakah perusahaan itu misalnya punya dasar yang kuat, berfundamental yang bagus, apakah sehat, seperti itu. Sedangkan untuk technical analysis itu lebih kepada pergerakan harganya per harinya, atau mungkin per minggu atau per bulan, dan juga menganalisa tentang chart-chart dan indikator-indikator yang lain. Nah, sebetulnya antara fundamental analysis dan antara technical analysis ini saling berkaitan. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat kalau fundamental analysis jalan sendiri, technical analysis jalan sendiri, jadi sejalan masing-masingnya, itu sebetulnya salah. Sebetulnya antara fundamental analisis dan technical analisis ini saling berkaitan, saling berkesinambungan, di mana fundamental analisis ini adalah bersifat atau berguna atau bermanfaat tentunya untuk memilih saham apa yang baik, saham apa yang sehat yang untuk kalian beli. Nah, untuk technical analisis itu sendiri itu adalah untuk menentukan di mana kalian masuk atau di mana kalian untuk membeli, di harga berapa harga yang tepat untuk membeli saham yang kalian pilih tersebut. Jadi sebetulnya antara fundamental analysis dan technical analysis ini saling berkaitan ya. Tapi buat kalian para pemula guys, jangan khawatir ya. Kalian nggak usah bingung, nggak usah ribet, karena kalau di fundamental analysis itu kan kalian harus, kalau kalian lebih mendalami tentang fundamental analysis ya, kalian tuh harus belajar tentang membaca laporan keuangannya, di mana laporan keuangan itu kan banyak sekali ya. Kalian harus baca tentang earning ratio-nya, PER-nya, kemudian grow-nya gitu ya, terus tentang manajemennya juga, terus tentang visi misi dari perusahaannya juga gitu. Pokoknya semua tentang perusahaannya. Sedangkan untuk technical analysis itu kalian harus belajar tentang indikatornya, tentang chartnya, tentang semuanya ya, tentang
osilatornya, semuanya tentang teknikalnya. Nah, tapi kalau buat kalian yang para pemula, mau itu investor, mau itu trader, di sini Teh akan ajarkan gak usah pusing. Jadi gak usah pusing, gak usah banyak ribet, gak usah banyak mikir ya. Kalian tinggal pilih sahamnya itu dengan mudah sekali. Nah, buat kalian yang masuk ke dunia saham untuk tujuan jangka panjang sebagai seorang investor, tentunya karena ini bersifat jangka panjang, kalian harus benar-benar memilih perusahaan yang baik. Nah, salah satunya adalah analisis fundamental yang kita pakai. Tetapi kalau buat kalian pemula, tentunya kan kalian bingung ya, gimana sih harus baca laporan keuangan. Jadi nggak sesulit itu. Kita pakai cara awam gitu ya, cara orang kebanyakan. Jadi nggak perlu deh baca laporan, nanti ya itu akan berjalan perlahan-lahan gitu ya, bertahap, setahap demi setahap kalian akan mendapat laporan, kalian bisa baca, kalian bisa cek, itu bisa berjalan pelan-pelan gitu ya. Nanti lama-kelamaan juga kalian akan mengerti. Tapi kalau misalkan kalian nunggu sampai kalian benar-benar ngeh, sampai benar-benar bisa bacanya, itu kan misalnya kalian menunda-nunda waktu ya. Jadi langsung aja kalian coba caranya seperti apa. Kalau misalkan kalian baru pemula dan tidak bisa membaca laporan keuangan, bagaimana caranya? Caranya agak mudah saja. Sekarang gini, kalau misalkan kalian ya ingin berinvestasi di saham sebagai seorang investor untuk jangka panjang, pertama yang kalian harus perhatikan, kira-kira saham apa yang layak dibeli. Kalian bisa perhatikan kehidupan kalian sehari-hari. Ada 3 hal ya, 3 hal yang penting dalam kehidupan ini. 3 hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam bidang kehidupan kita ya. Apa itu? Ada yang tahu? Kalau misalkan kalian tahu, kasih tahu ya. Jadi ada 3 hal ya. Nah, kalau misalkan ya, tidak tahu nih, saya kasih tahu. Jadi ada 3 hal yang selalu berhubungan penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Yaitu apa? Yang pertama, uang. Betul? Karena tanpa uang, manusia susah mau ngapain. Mau apa-apa sekarang zamannya uang. Butuh uang. Memang uang adalah bukan yang segalanya, tapi apa, butuh uang. Betul? Nah, kedua adalah makan. Karena manusia harus makan tiap hari. Jadi yang berhubungan itu uang, makanan, dan komunikasi. Kita harus berbicara dengan orang. Kita harus berinteraksi dengan orang. Kalau sampai kita nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, lama-lama kita jadi pikun. Betul nggak? Diam aja gitu, pikun deh. Nah, jadi 3 hal yang penting adalah uang, makanan, dan komunikasi. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat ya, dari 3 sektor penting ini otomatis ada sektor keuangan. Di mana sektor keuangan itu adalah sektor perbankan. Nah, kemudian ada sektor tadi apa, makanan ya. Jadi itu sektor customer gitu ya. Dan ketiga itu adalah komunikasi, sektor telekomunikasi. Nah, jadi di sini kalian tanpa harus memilih, tanpa harus membaca laporan keuangan atau berpikir jauh tentang analisa fundamental, kalian sudah tahu sebetulnya 3 sektor yang sangat baik untuk berinvestasi adalah sektor perbankan, sektor makanan, dan sektor telekomunikasi. Nah, sekarang kita coba pilih satu, karena kalau misalkan untuk jangka panjang itu tidak perlu banyak-banyak, jadi kalian cukup pilih satu aja. Kalian mau sektor perbankan, makanan, atau di telekomunikasi, atau misalkan kalian mau pilih 2-3 saham, itu udah terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai kalian berinvestasi di jangka panjang dengan istilahnya apa ya, sampai 10-20 saham, itu nggak bagus itu, karena nanti hasilnya nggak maksimal, kalian nggak fokus ke tujuan kalian. Jadi cukup pilih ya 1-3 lah, cukup. Kalian mau ambil satu-satu juga boleh. Ini kasih contoh aja satu ya. Kalau misalkan kalian di sektor perbankan, sektor keuangan, itu tentunya yang istilahnya apa ya, ini fondasinya sangat bagus. Karena apa? Karena suatu ekonomi negara itu kan ekonomi turun, ekonomi bergerak maju atau bergerak naik itu kan dikendalikan oleh sektor keuangan ya. Contoh perbankan. Nah, kalian contoh lihat aja diri sendiri. Misalkan kalian tuh nabung di mana? Contoh ya, kalian nabung, saya nabung di BCA katanya. Terus saya pakai kartu kredit BCA, pakai kartu debit BCA, bertransaksi dengan BCA, apa-apa pakai BCA, dan kemana-mana lihat BCA kayaknya banyak banget cabangnya. Nah, dengan seperti itu kalian sudah tahu bahwa dengan menabung atau membeli sahamnya, saham BCA-nya, itu udah merupakan saham yang baik, perusahaan yang baik gitu. Jadi kalian nggak usah bingung mau beli perusahaan apa, perusahaan nggak usah bingung, cari yang kalian kenal tentunya, yang kalian kenal sehari-hari, kemudian kalian tahu barangnya atau perusahaannya, dan itu kalian gunakan sehari-hari. Jadi praktis banget gitu, caranya sangat mudah sekali gitu.
Nah, di dalam saham ini, di dalam dunia saham ini ada 3 hal kunci dasar ya, 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Ini berlaku untuk kalian sebagai investor ataupun sebagai trader. Jadi dua-duanya ini sangat berlaku, 3 hal ini, 3 hal kunci dasar buat kalian sebagai investor ataupun sebagai trader. Yang pertama adalah stock pick atau pemilihan saham. Kedua adalah money management, dan ketiga adalah psikologi. Jadi ini ketiga ini sangat berpengaruh sekali ya buat di dunia saham ini gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan jelaskan di video yang berikutnya ya. Jadi pertama kalian harus memilih saham yang baik, kemudian harus juga ada money management seperti yang money management gitu ya. Sorry ya, kecepatan ngomongnya. Jadi seperti yang pernah kita bahas ya, kalau metode nabung saham ini kan ada 2. Ini kita ngomong tentang investor dulu ya, dunia investor dulu. Untuk dunia investor itu kan nabung ada 2 macam ya. Ada 2 metode yang pernah kita bahas sebelumnya, itu metode lump sum sama metode dollar cost averaging, dimana metode lump sum itu jadi kita langsung membeli sejumlah dengan dana yang besar gitu ya. Misalkan contoh kita berinvestasi 500 juta atau 1 M, langsung beli, langsung kita diamkan, kita tunggu hasilnya di masa yang akan datang sekitar ya 8 tahun 10 tahun ke depan gitu ya. Atau dengan dollar cost averaging, metode dollar cost averaging ini untuk kalian-kalian yang dananya terbatas gitu. Jadi kita bayarnya kita belinya dicicil per bulan dengan jumlah yang sama, misalkan 2 juta, 2 juta, 2 juta, atau 3 juta, atau 5 juta, itu terserah kemampuan kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian mendengar ya, ada istilah average down, katanya average down. Jadi ketika harga murah, beli lagi, harga murah, beli lagi. Ingat, average down ini hanya berlaku untuk investor, jadi tidak berlaku untuk trader ya, hanya berlaku untuk investor. Tapi ada tapinya juga, nih. Tadi kan kita bahas ya, ada 3 kunci dasar, yaitu stock pick, money management, sama psikologi. Jadi kalau misalkan kalian emang menabung untuk jangka panjang, kalian tadi kan stock pick ya, pemilihan saham. Tadi kan udah ketemu contoh ya. Tadi contohnya ini BBCA. Tadi kan udah kalian dapat contoh sahamnya BCA. Kemudian money management. Kalau misalkan kalian untuk pembelian metode lump sum dengan jumlah yang besar, misalkan kalian beli misalnya berapa ya? 500 juta. Atau jangan gede-gede deh. 200 atau 100 juta, kalian beli 100 juta, dan kalian nggak mau tambah lagi. Nah, di sini kalian perlu namanya money management. Jadi kalian batasi, berikan stop loss 10%. Kenapa harus dikasih stop loss? Kan katanya itu untuk jangka panjang, bukannya di average down. Nah, kalau misalkan kalian pakai metode lump sum dengan jumlah yang besar, fungsi dari stop loss ini apa? Fungsi dari stop loss ini adalah kalau sampai terjadi market crash ya. Kalau sampai terjadi market crash seperti yang terjadi di awal 2020 kemarin. Karena buat para investor yang menabung di 2018 atau 2019 ketika market crash dan dia tidak pakai stop loss, yang ada malah dia average down. Jadi dia belinya lump sum, kemudian di average down jumlah besar, yang ada minus, jadi bukan plus. Jadi kalian butuh yang namanya money management, yaitu dengan kasih stop loss 10%. Ya 10%, kira-kira 10% cukup lah buat jangka panjang itu ya. Kasih stop loss, itu yang metode lump sum. Bagaimana kalau misalkan kita mau pakai metode average down? Metode average down ini berlaku buat kalian yang melakukan sistem pembayaran atau sistem pembelian, sistem pembelian dengan metode yang tadi, yang cara yang lain, yaitu dollar cost averaging. Jadi yang kalian cicil per bulan, kalian beli sahamnya per bulan gitu dengan jumlah yang sama, harga yang sama, atau jumlah lot yang sama. Jadi kalau misalkan gini contohnya ya, kalau misalkan kalian beli saham BCA itu setiap bulannya 1 lot kan 2 juta, tiap bulan 1 lot. Jadi usahakan belinya slotnya sama. Jadi kalau misalkan kalian beli 1 lot terus. Kalau misalkan kalian beli 2 lot terus, misalkan jumlahnya sama. Tapi kalau misalkan ketika kalian lihat harganya sedang turun, baru disitulah kalian beli dengan jumlah yang lebih besar, yaitu dengan caranya average down, itu namanya, dengan jumlah yang lebih besar. Nah, kalau buat kalian yang pakai metode dollar cost averaging ini, maka yang money management itu sudah dikontrol dengan average down dari selisih harga yang tadi. Jadi yang istilahnya yang stop loss 10% ini kurang berlaku, karena di sini kan kalian bayarnya nyicil. Jadi istilahnya bisa mengimbangi antara harga naik dan harga turun. Kecuali kalau buat kalian yang pakai metode lump sum berinvestasinya, jadi langsung sekali jebret gitu ya, sekali taruh. Nah, itu kalian harus pakai stop loss ya minimal 10%. Dan yang ketiga kemudian tadi kan dibilang psikologi ya. Di sini kalian bisa lihat, kalau misalkan kalian lihat apakah
kalian tuh ready atau tidaknya gitu. Melihat foto kalian tuh merah, membara atau hijau berkibar gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi hijau, apakah kalian tahan untuk kalian biarkan? Apakah kalian mau jual? Atau kalau misalkan lagi merah, kalian ketakutan? Seperti di sinilah gunanya psikologi ini, psikologi kalian itu dites ya, kelihatan bahwa kalian tuh mampu nggak gitu kalian menjadi investor jangka panjang, atau kalian cuman jadi trader sementara aja gitu. Jadi itu nanti kelihatan. Nah, jadi sekali lagi ya, ulang nih, jadi kalau misalkan kalian untuk berinvestasi, walaupun untuk berinvestasi jangka panjang, kalau kalian menggunakan metode lamsam, di mana kalian menaruh dana sejumlah besar sekali jadi, kalian harus melakukan money management, yaitu stop loss ya sekitar 10%. Tapi kalau misalkan kalian memakai sistem dollar cost averaging, di mana kalian mencicil jumlah lot yang sama setiap bulannya, barulah di situ kalian bisa melakukan average down ketika harga lebih murah. Itu kalau untuk jangka yang panjang gitu ya. Nah, untuk trader tentunya kita akan obrol lagi di lain video. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jadi kalian bisa tahu sekarang bagaimana cara memilih saham tanpa harus pusing, tanpa harus ribet ya. Karena video ini dibuat, saya bikin buat kalian para pemula, para investor pemula yang benar-benar pemula, yang benar-benar awam di dunia saham. Jadi kita nggak ajak pusing-pusing gitu, kita ajak cara gampangnya aja, cara mudahnya aja gitu. Oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita pada kali ini tentang cara memilih saham pertama kalian dengan cara mudah, cara gampang, jadi nggak perlu ribet ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya ya, bisa menjadi inspirasi untuk berinvestasi ya. So, jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanan ini supaya kamu dapat info-info terupdate dari ITA Channel. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu tentang belajar reksadana, dan untuk belajar saham sendiri kita ketemu lagi di Senin depan ya. So, kita akan ketemu lagi di next video. See you next time. Bye bye.